dengan sushi dan bunga sakura, Jepang juga dikenal dengan kisah-kisah urban legend menyeramkan. Sosok wanita dengan wujud mengerikan menjadi tokoh yang membuat banyak orang bergidik. Diceritakan dari masa ke masa, inilah sosok-sosok wanita astral asal negeri Sakura. Hanako-san, si penghuni toilet sekolah. As friends we've gathered, hearts are true. Spirits near, we call to you. Stop it. Permainan memanggil arwah penasaran seperti jalangkung, papan Ouija, maupun Bloody Mary tak cuma ada di Indonesia. Jepang juga memiliki permainan unik memanggil arwah. Kabarnya, jika kita mengetuk bilik toilet sekolah nomor 3 di lantai 3 sebanyak 3 kali sambil memanggil, "Hanako-san, apakah kamu di sini?" sebanyak 3 kali, maka tak lama berselang, suara misterius akan menjawab pertanyaanmu. Kemudian seorang gadis cilik mengenakan rok merah dengan wajah penuh darah muncul menampakkan wujudnya. Ya, Hanako-san dipercaya sebagai sosok astral yang menghuni toilet sekolah. Asal-muasal kisah Hanako-san ada 2 versi. Ada yang menyebut jika Hanako-san adalah siswi yang mati terkena bom Hiroshima saat bermain petak umpat dan bersembunyi di dalam toilet. Versi lainnya menyebut Hanako-san adalah korban kekerasan ibunya yang memiliki gangguan kejiwaan. Konon di harian naas tersebut, Hanako yang takut pulang ke rumah bersembunyi di toilet sekolah. Sial, sang ibu yang mencarinya ke sekolah menemukannya dan membunuhnya di toilet tersebut. Entah kisah mana yang benar, tapi yang pasti Hanako-san telah menjadi hantu menyeramkan bagi para pelajar di Jepang sejak Perang Dunia Kedua hingga detik ini. Teke-teke, sosok astral setengah badan penuh dendam. Wanita astral negeri Sakura selanjutnya adalah Teke-teke yang mulai ramai dibicarakan sejak 1960. Kisahnya dimulai saat seorang pelajar perempuan bernama Kashima Reiko yang kerap mengalami perundungan di sekolah ditemukan tewas di jalur kereta. Kabarnya Reiko yang akan pulang ke rumah dengan membawa kue untuk ayahnya terjatuh ke jalur kereta dan tertabrak si ular besi hingga tubuhnya terbelah 2. Namun bukan kematian tragis yang membuatnya disebut teke-teke, melainkan rasa sakit di hati. Ya, di harian naas tersebut, Reiko sempat dibully oleh teman-teman sekolahnya. Konon sejak itulah sering muncul penampakan sosok setengah badan. Jika ia datang, akan terdengar suara mengerikan yang menurut warga Jepang sebagai suara teke-teke dan akan membunuh orang yang diincarnya. Dipercaya, teke-teke sangat membenci para perundung. Jika melihat siswa yang senang membuli temannya, ia akan datang dan menebas tubuh mereka. Jadi, masih mau nih kalian membuli teman? Puisi kematian Tomino. Tomino merupakan gadis cilik yang lahir dengan kelainan pada tubuhnya. Hobi Tomino adalah membuat puisi. Tapi suatu hari, orang tua Tomino sangat marah dengan puisi yang dibuatnya karena dianggap memiliki makna yang mengerikan. Orang tua Tomino tak hanya marah, tapi juga mengunci gadis cilik tersebut di ruangan sempit dan gelap tanpa memberinya makan. Tomino akhirnya meninggal karena kelaparan. Yang membuat kisah ini menyeramkan adalah setelah Tomino meninggal, orang tuanya pun ditemukan meninggal tak wajar. Puisi dengan kalimat-kalimat bersyarat makna kematian, penyiksaan, dan kegelapan ini kabarnya akan memberikan efek buruk bahkan kematian bagi mereka yang membacanya sebanyak 3 kali dengan bersungguh-sungguh. Dan inilah sebagian puisi kematian Tomino. Sodako dari fiksi hingga dipercaya nyata.
Bagi pencinta film horor pasti tak asing dengan sosok Sadako. Ia adalah tokoh fiksi dari novel karya Koji Suzuki. Karena begitu menyeramkan, sosok ini sampai-sampai dipercaya benar-benar ada. Berdasarkan kisahnya, Sadako Yamamura adalah gadis cantik yang pendiam, hasil perkawinan ibunya yang manusia dengan ayah yang merupakan sosok astral. Suatu ketika ibunya menikah dengan manusia biasa, dan suatu hari sang ayah tiri dengan kejam melempar Sadako ke dalam sumur. Arwah Sadako yang terjebak di dalam sumur lantas menjadi arwah penasaran yang penuh amarah, yang menebarkan teror dan kutukan untuk membalaskan dendam. Kayako, sosok ibu rumah tangga yang dibunuh oleh suaminya. Urban legend terkenal lainnya dari negeri Sakura adalah Kayako. Ia seorang ibu rumah tangga yang mati dengan tragis karena dibunuh sang suami. Sebelum kematian merenggut Kayako dan anaknya Toshio, gosip beredar di lingkungan tempat tinggalnya yang menyebut Kayako berselingkuh dengan pria lain. Sang suami yang mendengar kabar ini kian gelap mata setelah menemukan buku diary Kayako. Dengan penuh amarah, si suami membunuh Kayako dengan brutal. Juga sang anak Toshio dengan keji di kamar mandi. Semenjak peristiwa tersebut, Kayako dipercaya menjadi arwah penasaran yang haus akan balas dendam. Kisah Kayako menjadi terkenal karena diceritakan secara turun-temurun oleh warga Jepang. Yuki Onna, sang wanita salju, Kwaidan. Jika Putri Salju bercerita tentang putri cantik yang dicelakai ibu tiri dan kemudian diselamatkan oleh pangeran tampan, negeri Sakura juga memiliki kisah wanita salju tapi dengan cerita yang berbeda. Yuki Onna adalah sosok astral berparas cantik yang kerap muncul saat badai salju. Dengan rambutnya yang hitam panjang dan tubuh dibalut kimono, Yuki Onna akan datang kepada pria yang tersesat atau butuh pertolongan di dalam badai salju. Namun bukan untuk menolong, Yuki Onna datang untuk membunuh mereka. Salah satu caranya dengan menghembuskan udara dingin untuk membuat mereka mati membeku. Namun ada sebuah kisah di mana Yuki Onna menyelamatkan seorang pemuda bernama Minokichi yang menyaksikan dirinya membunuh seorang pria tua. Pemuda tersebut kemudian berjanji tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Yuki Onna pun jatuh hati dengan pemuda tersebut lalu menikahinya dan memiliki anak. Tapi suatu ketika Yuki Onna harus kembali ke dunia astral. Dengan berat hati ia pun menitipkan anak yang disayanginya kepada sang suami Minokichi. Kuchisake Onna alias si mulut robek. Kuchisake Onna merupakan sosok astral yang menghantui anak-anak di Jepang dan telah diceritakan turun-temurun sejak zaman samurai. Alkisah seorang gadis cantik kembang desa bernama Kuchisake Onna menikah dengan pria samurai yang kasar dan pencemburu. Beberapa tahun setelah menikah, Onna yang kerap ditinggal perang oleh sang suami menjalin asmara dengan lelaki lain. Saat mengetahui perselingkuhan istrinya, pria samurai tersebut membunuh dan merobek mulut sang istri agar tidak terlihat cantik lagi. Kematiannya mengerikan membuat arwah Kuchisake Onna gentayangan. Ia mencari wanita muda dan anak-anak kecil untuk menanyakan perihal wajahnya. Apakah aku cantik? Tanya Onna. Jika yang ditanya menunjukkan wajah ketakutan, maka Kuchisake Onna akan mengambil pisau dan merobek mulut orang yang ditanyanya itu. Bagaimana pemirsa? Sudah tahu playlist film horor Jepang yang akan Anda tonton di akhir pekan ini?